Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam mahasiswa semua. Kali ini kita kembali dalam video yang berbeda. Ini adalah tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Adapun materi kita hari ini adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Apa itu KKM? Oke. Mahasiswa semua, kalian tahu bahwa kriteria ketuntasan minimal dalam kurikulum 2013 itu yang harus dilakukan oleh guru setiap mata pelajaran. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? Yaitu ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dan juga pada standar kompetensi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Siapa yang buat? Yang buat adalah guru mata pelajaran bersama dengan teman rekan yang lain yang dalam mata pelajaran yang sama. Adapun kriteria ketuntasan atau ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dalam kurikulum Merdeka itu sama kedudukannya dengan KKM di kurikulum 2013, tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Di sana di dalam KKTP itu dibedakan berdasarkan kriteria per targetnya kita. Dalam target misalkan ada 3 target, siswa yang kemampuannya rendah, siswa yang kemampuannya sedang, dan siswa yang berkemampuan tinggi. Maka 3 target harus kita buat KKTP-nya 3 buah. Oke, mahasiswa semua dalam membuat KKM kita harus tahu pastinya apa itu fungsi dari KKM. Ada 4 fungsi KKM. Yang pertama, sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan dirinya mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, sebagai salah satu instrumen untuk mengevaluasi pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai kontrak pedagogik antara peserta didik dengan pendidik juga masyarakat. Itu menjadi fungsi sebuah KKM. Jadi KKM dibuat ini bukan sekedar memenuhi administrasi dari sebuah kurikulum, tapi ada fungsinya. Kemudian fungsi dari KKTP itu adalah membantu guru untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan peserta didik. Berbeda tadi hampir sama ya, bukan berbeda jauh, tapi fungsi KKTP dari fungsi KKM tadi itu berbedanya sedikit, yaitu kalau dalam KKM tadi acuan sebagai guru menilai kompetensi peserta didik, di KKTP itu selain itu adalah membantu guru untuk merefleksikan proses pembelajaran, juga menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, di dalam kurikulum Merdeka kan kita melihat diferensiasi siswa. Maka KKTP ini berdasarkan kemampuan masing-masing siswa tadi. Kemudian juga fungsi dari KKTP yang lain sebagai hasil refleksi dapat digunakan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah ini dia, sama fungsinya dengan KKM tadi. Mahasiswa semua, untuk menghitung KKM kita melihat 3 hal dari komponen KKM. Ada 3, yaitu kompleksitas, kemudian daya dukung, dan indeks siswa. Apa itu kompleksitas? Kompleksitas di sini adalah kesulitan dari materi. Jadi misalkan materi sistem saraf, pasti dia kesulitannya berbeda dengan sel, atau keanekaragaman hayati pasti berbeda dengan hereditas dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan dengan kompleksitas. Dan untuk perhitungannya pun nanti dia ada trik tersendiri. Kemudian daya dukung. Daya dukung, apa itu daya dukung? Daya dukung itu adalah sarana dan prasarana. Misalkan di sekolah kalian dulu, masih ingat nggak apakah prasarananya lengkap atau nggak lengkap? Ada praktikum itu ada labnya atau enggak? Perpustakaannya bagaimana? Wifi-nya bagaimana? Ini yang dikatakan dengan daya dukung. Selain itu juga pendidikan kita sebagai guru itu menjadi daya dukung. Apakah misalkan kan ada guru biologi tapi mengajar kimia, berarti daya dukungnya rendah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bidang. Ini bagian dari daya dukung. Lalu ada indeks siswa. Apa indeks siswa? Indeks siswa adalah kemampuan rata-rata siswa. Nah, kalau mahasiswa semua kalian pergi ke sekolah suatu tempat, kalian melakukan tes, kan baru tahu kita, oh ini berdasarkan hasil analisa kita ketahui bahwa rata-rata kemampuan siswa rendah atau rata-rata kemampuan siswa sedang atau tinggi. Tapi kalau menjadi guru, kita sekali lihat sudah tahu siswa kita, oh ini rata-ratanya pinter. Maka indeks siswa itu bisa dari tes atau dari hasil ijazah siswa. Baik mahasiswa semua, untuk mengetahui KKM itu sendiri, kita kan tadi ada 3 komponen dari kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Kemudian bagaimana cara kita menghitung KKM tersebut? Dia ada kriteria penskoran, dibagi menjadi 3. Ini cara yang paling mudah ya, cara yang sederhana sekali. Kompleksitas itu dibagi dulu tinggi, sedang, rendah. Tinggi dibuat angkanya 1. Kenapa angkanya 1? Karena dia semakin tinggi maka kurangi ekspektasi.
Ya, kalau semakin sulit materi maka kurangnya ekspektasi siswa. Kita mengharapkan siswa pinter semua, bisa semua, maka jangan. Karena semakin tinggi maka kurangnya ekspektasinya. 1, kasih nilainya. Kemudian jika sedang 2, jika rendah 3. Kenapa? Karena mudah, maka kita tinggikan dia, ekspektasinya kita tinggikan. Berbeda dengan daya dukung dan indeks siswa. Jika tinggi maka kita 3 skornya. Kita buat menjadi 3 skornya. Kita tinggikan dia ekspektasinya kita. 2 jika sedang dan 1 jika rendah. Ini yang membedakan ya. Kompleksitas dia tinggi 1, sedangkan daya dukung dan indeks siswa tinggi 3. Oke, untuk rumus bagaimana cara mencari KKM itu ada ketentuannya. Kalian bisa lihat di slide berikut. Contoh nilai interval dan predikatnya juga ada di slide-nya ya. Perhatikan slide itu dengan baik. Ini predikat 88 sampai 100 itu jika kita menggunakan angka puluhan. Tapi dia ada keterangan yang seharusnya itu ada, yaitu predikatnya ini persen ya. Intervalnya 88 sampai 100 ini persen. Karena tadi di dalam rumus kalian lihat misalkan berapa yang diperoleh dibagi dengan 9. Kenapa 9? 9 itu adalah angka total, ada 3 komponen. Nilai tertinggi dari kriteria tadi 3 kali 3, 9. Kali 100, maka ketika dikali 100 dia dapatnya persen. Maka interval ini adalah bentuk persen. Jika di bawah 60 kurang dan sampai 88 sampai 100 itu sangat baik. TP di dalam kurikulum Merdeka sekarang itu ada 3 prinsip utama. Yang pertama, kita harus menurunkan TP dulu dari CP yang sudah ada. CP itu ada di dalam struktur kurikulum dan itu dibagikan di dalam Basekap. Saya lupa itu berapa nomornya nanti, tapi bisa dicari, akan ada nanti. Kemudian dari CP kita dapat CP lalu diturunkan TP. Cara menurunkan CP ke TP itu ada berbagai cara. Ada melihat elemennya, kemudian melihat materinya, lalu kita turunkan menjadi TP. TP ini diturunkan per fase. Ingat ya, per fase. Jadi bukan per kelas lagi, per fase. Misalkan fase A, maka guru kelas 1 SD dengan kelas 2 SD duduk bersama untuk menurunkan TP. Yang kedua, dari TP kemudian dirincikan menjadi indikator assessment atau disingkat menjadi IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, gabungan opsi 1, ada indikator capaian tadi, kemudian ada asesmennya. Inilah cara penyusunan KKTP di kurikulum Merdeka. Kalian tadi sudah sudah Ibu paparkan apa perbedaan KKM, kemudian KKTP, bagaimana mencari KKM dan bagaimana membuat KKTP di kurikulum Merdeka. Akan ada perbedaan pastinya, dan di dalam slide sudah Ibu buat di situ apa perbedaannya antara KKM dengan KKTP. Silahkan dipelajari, karena orang yang belajar itu adalah orang yang sukses. Orang yang mau bangkit itu adalah orang yang sukses. Selamat belajar semuanya mahasiswa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.